Pernah ngebayangin nggak foto pemandangan biasa yang lo kirim ke grup tongkrongan ternyata bisa ngasih tahu alamat rumah lo lengkap sama titik koordinat GPS-nya? Banyak banget dari kita yang suka asal jepret dan kirim foto original lewat chat atau email tanpa sadar kalau di balik gambar visual itu nempel deretan teks rahasia. Mulai dari spesifikasi kamera HP, waktu jepretan, sampai lokasi presisi titik koordinat di mana lo berdiri pas mencet tombol kamera. Kalau informasi ini jatuh ke tangan orang yang iseng atau pelaku cybercrime, privasi dan keamanan lo bisa langsung jebol. Di video ini kita bakal ngebangun sebuah alat pelacak otomatis alias metadata scraper sederhana langsung di terminal Teramax lo. Kita bakal merangkai kode script bash sederhana biar HP lo bisa ngebongkar dan nyedot semua data terselubung dari puluhan bahkan ratusan foto sekaligus dalam hitungan detik. Tonton video ini sampai habis biar lo beneran paham fundamental teknisnya. Bisa bikin tools intelijen OSINT lo sendiri dan pastinya gak gampang jadi korban stalker digital. Sebelum kita mulai ngetik baris perintah pertama, coba lo cek dulu produk pendukung Lab Cyber yang udah gue tag di video ini. Kalau udah lo cek, langsung aja buka aplikasi Termax lo yang dari F-Droid dan mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Sebelum lo ngetik baris coding apapun, lo harus paham dulu apa yang sebenarnya mau kita bongkar ini. Konsepnya gini bro, tiap kali lensa kamera HP lo nangkep cahaya dan nyetak sebuah foto digital berformat JPEG atau PNG, mesin HP lo itu nggak cuma nyimpan susunan warna pixel doang ke dalam memorinya. Di waktu yang sama, sistem kernel Android lo secara otomatis bakal nyelipin sebuah catatan ke bagian header dari foto tersebut. Catatan ini di dunia IT disebut sebagai metadata, atau lebih spesifik lagi buat gambar namanya EXIF data atau Exchangeable Image File Format. Biar lo gampang bayanginnya, metadata ini ibarat label tag yang nempel di kerah baju lo. Orang dari luar mungkin cuma lihat warna dan desain bajunya aja, tapi kalau lo balik kerahnya, lo bisa lihat informasi bajunya dibikin di pabrik mana, ukurannya apa, dan bahannya dari apa. Nah, metadata di foto juga persis kayak gitu. Di dalamnya ada informasi yang sangat lengkap soal merek HP lo, versi OS Android yang lo pakai, resolusi kamera, shutter speed, penggunaan flash, sampai informasi yang paling fatal, yaitu geotagging atau koordinat lintang dan bujur tempat foto ini diambil. Buat seorang analis keamanan cyber atau praktisi intelijen OSINT atau Open Source Intelligence, metadata ini tuh tambang emas buat ngelacak jejak digital seseorang. Makanya kita bakal bikin script buat ngeotomatisasi proses penggalian tambang emas ini, biar lo nggak perlu ngecek foto satu persatu secara manual. Sekarang kita siapin dulu lingkungan terminalnya. Langkah pertama seperti biasa, lo harus sinkronin daftar paket Termax lo ke server mirror pusat. Ketik perintah ini, package update dan package upgrade -y. Perintah ini bakal mastiin semua sistem dasar Termax lo ada di versi paling stabil dan terbaru. Opsi -y itu sengaja gue tambahin biar sistem gak terus-terusan nanya minta persetujuan download. Jadi proses pembaruannya bisa jalan otomatis. Kita enter. Tapi buat kalian yang baru pertama kali ngejalanin perintah ini ya, seperti saya di sini di contohnya, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang masih perlu kalian konfirmasi ya untuk diinstal ya. Ada beberapa tools. Nah, seperti ini ya. Kalian tinggal klik Y lalu enter. Nanti masih ada sekitar 2 lagi ya. Nah, ini klik Y lagi dan enter. Terakhir Y dan enter. Kalau udah beres, kita butuh sebuah mesin utama buat ngebaca metadata tersebut. Di sini kita bakal pakai tools open source andalan para analis forensik digital seluruh dunia, yaitu EXIF Tool. Ketik perintah ini buat instalasinya. Package install Perl spasi EXIF Tool -y. Nah, EXIF Tool ini tuh program canggih yang ditulis pakai bahasa pemrograman Perl. Jadi kita wajib install compiler bahasa Perl-nya sekalian biar sistem Termax lo bisa nerjemahin instruksi dari EXIF Tool tersebut ke bahasa mesin. Kita enter. Ukuran filenya lumayan bersahabat ya dan nggak bakal bikin kuota lo jebol. Selanjutnya, karena kita mau nge-scrape foto-foto yang letaknya ada di memori internal HP lo, kita wajib ngasih izin akses penyimpanan dari OS Android ke Termax. Ketik perintah ini, Termax -setup -storage. Begitu perintah ini lo enter, bakal muncul pop-up persetujuan di layar HP lo kayak gini. Lo tinggal ketuk allow atau izinkan. Kalau lo ngelewatin atau nge-skip langkah ini, script scraper yang bakal kita bikin nanti bakal dapat error permission denied karena dia diblokir paksa sama sistem keamanan SE Linux bawaan Android. Sebelum kita ngerakit script otomatisnya, lo harus tahu dulu gimana cara kerja alat ini secara manual biar logika coding lo jalan.
Kita pindah dulu ke folder tempat foto-foto lo ngumpul. Biasanya foto kamera itu ada di dalam folder DCIM. Ketik perintah ini, cd tilde slash storage cat slash DCIM. Kita enter. Nah, kita sudah pindah ke DCIM ya. Lo bisa ketik ls buat ngeliat daftar foto yang ada di situ. Nah, di sini gue udah siapin foto dari suatu villa di Bandung. Nama filenya image.jpg. Ini penampilan fotonya kayak gini ya. Kita lihat di file explorer-nya atau file manajernya ya. Ini kita buka ke folder DCIM. Nah, ini adalah fotonya ya dari salah satu villa yang ada di Bandung, yaitu image.jpg ini. Buat ngebongkar metadatanya secara manual, lo tinggal panggil EXIF tool terus diikutin sama nama fotonya. Jadi ketiknya begini ya, tinggal ketik EXIF tool, ini nama alatnya, spasi nama gambarnya ya atau fotonya, yaitu image.jpg. Begitu lo tekan enter, nah layar terminal lo bakal langsung banjir sama puluhan baris teks. Di situ lo bisa ngelihat dengan telanjang semua rahasia dari foto tersebut. Kalau fitur lokasi di kamera lo nyala pas foto itu diambil, lo bisa lihat di sini. Kita coba perdekat ya. Nah, ada tulisan GPS latitude dan GPS longitude. Kalau lo copy angka koordinat itu dan lo paste di kolom pencarian Google Maps, lo bakal dapet titik lokasi yang presisinya ngeri banget. Bisa nyampe hitungan meter dari tempat lo berdiri. Bayangin kalau foto ini lo sebar tanpa disensor ke orang yang niatnya jahat. Sebelum kita masuk ke tahap tulis baris kode bash buat ngubah proses manual tadi jadi sebuah robot scraper otomatis yang bisa nyedot metadata ribuan foto sekaligus, gue butuh bantuan lo semua sebentar bro. Tolong luangin waktu 5 detik lo buat dukung channel edukasi cyber ini biar performa algoritmanya makin meroket di YouTube. Coba lo turun ke kolom komentar sekarang, terus ketik dua kata ini pakai huruf kapital, metadata Thermax. Tulis aja dua kata itu buat ngeramein doang. Atau kalau lo sempat dapat pesan error pas nyoba install EXIF tool tadi, langsung tulis aja detail keluhan lo di sana biar kita bisa bedah dan troubleshoot bareng-bareng di kolom diskusi. Kalau lo udah komentar, sekarang mari kita balik ke folder utama atau home directory lo dengan ketik perintah cd doang, terus enter. Nah, kita udah balik lagi ke home kita ya. Kita bakal nulis script bash-nya. Lo butuh text editor buat nulis kodenya di dalam terminal, dan di sini kita pakai nano aja yang gampang dan ringan. Ketik perintah nano, lalu kita bikin nama filenya adalah scraper.sh ya atau shell. Ini adalah bash script ya. Kita ketik enter dan layar terminal lo bakal berubah jadi lembaran kosong siap tulis. Script yang bakal kita rancang ini bakal ngelakuin 3 tugas utama. Pertama, dia bakal nanya ke lo folder mana yang mau di-scan. Kedua, dia bakal nyari semua file berformat gambar di folder itu secara massal. Ketiga, dia bakal ekstrak metadatanya, nyaring bagian GPS sama model kameranya doang, biar laporannya rapi. Terus, nyimpen hasil buruannya ke dalam sebuah file teks baru. Di baris paling atas ini, di dalam nano lo, ketik kode hashtag exclamation ya, /bin/bash. Baris pertama ini namanya shebang ya. Ini tuh protokol standar buat ngasih tahu sistem Linux di Thermax lo kalau file ini tuh sebuah program shell script yang harus dieksekusi pakai interpreter bash, bukan sekedar file teks biasa. Terus di bawahnya kita bikin tampilan interaktif biar script lo kelihatan keren, kayak tool hacker profesional. Lo ketik echo, lalu tanda seru langsung 2 kali aja. Ini sama dengan gitu ya. Nah, kayak gini. Udah cukup panjang gak ya? Coba segini dulu. Kita enter, lalu kita echo lagi. Ini kita masih bikin bannernya aja ya. Tulisan auto metadata scraper by Raccoon misalnya ya. Kalau misalkan kalian pengen nama kalian gitu ya. Ini kurang panjang berarti ya. Nah, ini sampai sini aja. Oke. Lalu di bawahnya samain aja ya kayak yang di atas. Kita copy aja, paste di bawahnya. Nah, jadi banner kayak gini. Terus ke bawahnya kita tulisin, waduh, matiin dulu caps lock-nya. Kita read, SP, spasi, tanda kutip 2 kali, langsung aja. Masukkan jalur directory, folder target ya, lalu ×2 spasi ya. Lalu kita tulis lagi di akhirnya spasi target underscore dir ya, atau target direktorinya. Itu adalah variabelnya ya, nanti masuk ke sini. Nah, coba gue bedah dulu ya logikanya. Jadi perintah echo itu yang 3 ini itu cuma buat nampilin teks dalam tanda kutipan ini ke layar. Nah, yang paling penting itu perintah readsp ini. Ini tuh fungsi built-in bash buat nerima input dari lo. Jadi pas scriptnya jalan nanti prosesnya bakal
berhenti sebentar, nampilin teks ini ya, masukkan jalur directory folder bla 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 ini, terus terminal bakal nunggu lo ngetik lokasi foldernya. Apapun lokasi yang lo ketik nanti bakal disimpan sementara sama memori RAM ke dalam sebuah variabel yang kita namain target_dir gitu ya. Sekarang kita tambahin baris buat nyiapin file penampung hasil script akhirnya. Lo tambahin kode ini di bawahnya ya, output_file sama dengan kita bikin output filenya namanya hasil_metadata.txt. Oke, lalu echo lagi, kita tanda kutip 2 kali langsung aja. Di sini dia akan memulai proses intelijen osin di. Nah, lalu ini adalah variabel target_dir ya. Jadi apapun yang kalian masukkan alamatnya ya, ini maksudnya. Kalau ini dot. Oke, sudah tanda kurung spasi arrow kanan sekali ya. Kita masukkan ke nilai output file, di mana output filenya sudah kita tentukan ya tadi, output_file. Oke, lalu kita echo, kita pakai kayak bentuk tadi ya, sama ini. Kalau ini kita pakai tanda panah 2 ya, sama output file juga, output_file. Oke, jadi di bagian ini kita bikin variabel output file ini teman-teman, output_file, di mana output file itu namanya adalah hasil_metadata.txt. Jadi ini adalah perintah buat ngasih nama file laporan lo nanti. Tanda panah kanan tunggal ya yang ada di sini, yang ada di atas sini, itu artinya kita bikin file baru dan ngisi teks awal ke dalamnya. Kalau nanti kalian ngelakuin beberapa kali ya si scanannya dan sudah ada file ini sebelumnya ya, hasil scan sebelumnya dengan nama yang sama persis, maka bakal langsung ditimpa atau dihapus biar datanya gak numpuk. Sedangkan tanda panah kanan ganda ya kayak gini 2 kali, itu artinya append atau nambahin teks baru ke baris bawahnya tanpa ngapus teks yang udah kita masukin sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke otak utama dari script ini. Kita bakal bikin instruksi perulangan atau biasa disebut looping di bahasa pemrograman. Gunanya biar script ini bisa otomatis ngecek semua foto di dalam folder sasaran lo tanpa harus lo ketik satu-satu manual. Lanjutin ketik kode ini tepat di bawah baris yang terakhir tadi ya. Di sini ketik ini awalan for loop itu adalah pakai for image in. Jadi untuk gambar di dalam target direktorinya ya, dimana itu adalah input dari kita tadi, /asterisk ya. Jadi di dalam sini apa aja dot. Nah, di sini untuk penentuan ekstensinya teman-teman. Nah, di sini ekstensinya yang mau kita olah itu apa aja. Jadi ada JPG, terus JPEG, terus PNG, terus apa lagi? JPG, lalu PNG lagi ya. Misalnya kayak gini ya. Oke, lalu semikolon, kita do di sini if spasi langsung tanda kurung aja, dash F spasi tanda kutip variabel image tadi ya, ini tuh adalah yang ada di dalam sini ya. Jadi ini variabel image itu hasil dari ini nih, jadi yang ada di directory ini yang ekstensinya ini. Lalu semikolon, dan kita lalu echo menganalisis foto yang mana gitu ya. Jadi di sini akan ditampilkan foto yang mana di image, lalu kita arrow 2 kali kayak sebelumnya, kita arahin hasilnya ke output_file. Oke, lalu exif tool, kita jalanin exif toolnya ya. Ini adalah file image, sorry tanda kutipnya lupa lagi. Lalu kita pipe ya ke depth, lalu dash i besar teman-teman, jangan lupa. Kita akan ambil kamera model, gede lagi o-nya, model name, oke, sama GPS position ya. Kalian bisa tambahin lagi aja ya apa yang pengen kalian scan ya dari file-filenya, informasi-informasi apa aja. Kita masukin lagi sama ke output file lagi, output file, lalu kita echo lagi buat jadi garis aja. Satu lagi, udah segini aja ke sama output file ya. Kita FI lalu done. Terus di bawahnya nanti kita akan echo juga ya ke terminal buat jadi penanda operasi selesai bro ya, tanda seru, buka file, terus nama output filenya apa ya, hasil apa tadi itu,
gitu ya. Output file buat lihat hasilnya. Oke, sebenarnya untuk bash script kalau nggak salah tanpa indentansi juga bisa jalannya, tapi demi kerapihan ya, kita coba di indentansi aja gitu ya, biar rapi. Oke, ini sejajar dengan if, oke, lalu ini dan lalu echo. Oke, kayak gini ya, tapi tanpa indentansi juga kemungkinan bisa jalan sih teman-teman. Gue bedah baris per baris kodenya ya, biar lo paham logika mesinnya, bukan cuma sekedar ngikutin. Nih, di awal itu adalah baris for, ini adalah awalan dari for loop ya. For image in target dir jpg bla bla bla, itu adalah perintah buat nyuruh Termas nangkep semua file yang punya akhiran ekstensi gambar di dalam folder yang udah lo masukin tadi. Jadi kalau di folder itu ada video atau file PDF, bakal langsung diabaikan sama script ini. Jadi nggak akan ngejalanin exif tool ke file tersebut ya. Terus kita pakai baris if dash f image itu buat ngelakuin validasi keamanan ganda. Ini buat mastiin kalau yang mau dibaca itu beneran sebuah file murni, bukan folder atau directory lain yang kebetulan nyelip di situ. Nah, bagian exif tool, image, pipe, grep, dash e, ini tuh kunci magicnya. Simbol garis lurus kayak gini ya, itu di terminal Linux namanya pipe. Fungsinya buat nyambungin output atau hasil bacaan dari exif tool, terus langsung dilempar ke alat penyaring teks bawaan sistem yang namanya grep ya. Opsi dash e di perintah grep itu singkatan dari extended regular expressions yang bikin kita bisa masukin beberapa kata kunci. Kan di sini saya masukin beberapa ya kata kuncinya, yaitu kamera model name dan juga GPS. Di sini GPS position. Oke, jadi bisa masukin beberapa kata kunci pencarian sekaligus dengan pemisah tanda garis vertikal atau pipe tadi ya kayak gini. Di sini kita sengaja nyaring biar sistem cuma narik baris yang mengandung tulisan kamera model name buat ngebongkar merek dan tipe HP si pemotret, sama GPS position ya buat narik titik koordinat lokasinya. Kenapa harus disaring? Karena kan tadi seperti yang lo lihat, kalau nggak difilter, satu foto itu bisa ngasilin banyak baris data yang bikin lo puyeng pas ngebaca laporannya nanti. Dengan grep, laporannya bakal bersih, padat, dan to the point. Tanda panah 2 ini ya, lalu output file itu sama. Di ujungnya tugasnya buat numpuk hasil saringan tadi ke dalam file laporan akhir kita, dimana namanya adalah hasil bla 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 tadi ya. Nah ini hasil underscore metadata.txt. Nah kalau semua baris kode dari atas sampai bawah udah lo pastiin terketik dengan benar ya, nggak ada tanda kutip yang ketinggalan, sekarang saatnya kita simpan script lo ini. Kalau misalkan ada yang tipe juga mungkin nanti ada error, nggak apa-apa, kita perbaiki ya. Sekarang kita simpan dulu aja. Di keyboard lo tekan tombol control ya. Di sini saya akan tekan tombol control yang ada di sini, control. Nah, ini akan otomatis ketahan bersamaan dengan huruf O ya. Nah, ini buat nyimpan ya. Terminal bakal nanya nama filenya di bagian bawah layar. Lo tinggal tekan enter aja ya buat setuju. Habis itu tekan tombol control barengan sama huruf X ya buat keluar dari teks editor Nano. Kita klik X, ya sudah keluar. Sekarang lo udah balik lagi ke tampilan terminal Termax biasa. Tapi file scraper.sh lo kita lihat ya. Nah, bisa lo lihat statusnya masih berupa teks pasif. Biar sistem Android ngebolehin file ini jalan dan beroperasi layaknya sebuah aplikasi utuh, lo harus ngasih hak eksekusi dulu ya. Ketik perintah ini chmod ya, singkatan dari change mode. Kita tambahin hak eksekusi ya, tambah X, lalu nama filenya yaitu scraper.sh. Nanti perintah chmod plus X ini bakal ngubah permission file lo dengan ngasih atribut executable. Kalau sekarang lo ketik ls, lo bakal ngelihat nama file scraper.sh lo udah berubah warna jadi hijau terang kayak gini. Itu tandanya senjata intelijen buatan lo sendiri udah aktif dan siap dipakai. Sekarang momen pembuktiannya, kita bakal jalanin script pelacak ini buat ngetes apakah dia beneran bisa nyedot data terselubung. Lo ketik perintah peluncurnya di terminal // lalu nama scriptnya yaitu scraper.sh. Begitu lo enter, script lo bakal langsung jalan. Di layar bakal muncul judul header keren ya yang udah lo desain tadi. Terus di bawah script bakal berhenti dan minta masukkan jalur directory folder target. Di sini lo ketik aja jalur folder tempat lo nyimpan foto-fotonya. Ketik aja kayak gini ya. Kalau ini lokasi yang tadi .cim sih, storage, tergantung kalian nyimpan fotonya di mana ya. Share lalu .cim. Terus tekan enter dan dalam hitungan detik comment not found. Oke, sepertinya ada yang error teman-teman. Kita lihat di sini ls sudah ada hasil metadatanya ya. Tapi kalau kita lihat hasil metadatanya belum ada hasilnya ya. Karena ada error di line 14 teman-teman. Nggak apa-apa. Kita coba perbaiki lagi. Nano line 14 lagi. Oke, if dash f. Kayaknya karena saya
saya lupa ya. Seperti yang pernah kita bahas di video apa ya, tentang tanda kurung seperti ini, itu harus pakai spasi ya. Saya lupa, kita coba Ctrl X, Y, Enter. Oke ya, sekarang kita coba jalankan lagi. Enter, kita masukkan lagi ya, alamatnya di storage, /share, /dcim. Kan Enter. Oke, dalam hitungan detik, script lo bakal nge-scan semua foto yang ada di folder tersebut. Lo nggak bakal pusing ngeliat teks panjang-panjang berseliweran di layar karena semuanya udah langsung dikerjain secara senyap di latar belakang dan direkam ke file laporan. Kalau udah muncul tulisan operasi selesai bro kayak gini, lo tinggal cek hasil kerjanya ya. Di sini udah ada hasil underscore metadata.txt, ini bakalan otomatis dibikin ya. File ini adalah file untuk memuat hasilnya, jadi nggak akan langsung ditampilin berantakan ke terminal. Buat ngebuka hasil laporannya langsung di layar terminal tanpa harus repot buka aplikasi lain, lo tinggal ketik perintah get hasil underscore metadata.txt tadi. Kita klik enter dan boom. Oke, layar lo bakal langsung nampilin daftar rapi yang isinya nama-nama foto lo lengkap sama merek spesifik HP yang dipakai buat motret dan deretan angka titik koordinat lintang sama bujur. Lo tinggal copy titik koordinat tersebut, paste di kolom pencarian Google Maps, dan lo udah bisa ngelacak lokasi presisi di mana orang itu berdiri pas lagi mencet tombol kamera. Di sini hasilnya cuma satu ya, kalian bisa lihat di sini menganalisis foto, ada storage, share, DCIM, image.jpg ya. Jadi hanya ada file ini saja. Karena tadi di filenya itu cuma ada satu gambar. Kalau ada banyak, hasilnya juga bakal banyak langsung sekaligus ya, dipisahkan sama ini nih, dash ini. Jadi satu gambar, nanti ada lagi satu gambar kayak gini, satu gambar dipisahin sama garis dash kayak gini. Nah, penting buat lo inget bro, kalau titik GPS-nya nggak muncul kayak gini, berarti sistem keamanan lokasi di kamera HP pas foto itu diambil emang lagi dimatiin. Atau aplikasinya udah secara otomatis ngehapus metadata ya, kayak platform WhatsApp yang ngompresi foto dan ngebuang data eksif demi privasi. Makanya, metode ini paling ampuh kalau lo ngedapetin foto dari file dokumen original, email, atau platform penyimpanan cloud kayak Google Drive. Belajar cybersecurity, mengasah insting intelijen OSINT, dan menguasai navigasi di sistem operasi Android lewat Termux itu nggak bakal ada kemajuan kalau lo cuma jadi penonton pasif bro. Kunci biar insting lo makin tajam adalah lo harus beneran berani praktik. Berani ketemu sama yang namanya syntax error kayak tadi ya, dan paham betul sama alur logika tiap baris perintah terminal yang lo ketik. Dengan lo berhasil merakit dan mengeksekusi alat scraper metadata mandiri hari ini, lo udah ngebuktiin kalau lo paham konsep dasar eksploitasi informasi terbuka dan bisa mengotomatisasi sebuah sistem keamanan. Buat teman-teman komunitas Rekun yang ngerasa tertantang, pengen belajar lebih terstruktur lagi soal dunia keamanan cyber, dan butuh bimbingan dari 0 sampai level pro, gue mau ngajak lo semua buat gabung ke program membership eksklusif di channel ini. Gue udah nyediain 3 tingkatan yang bisa lo sikat sesuai dengan visi dan target skill lo. Tingkatan pertama ada level Field Agent. Level ini pas banget buat lo yang benar-benar mau ngebangun fondasi IT yang kokoh. Di sini kita bakal fokus ngematengin skill fundamental, mulai dari penguasaan struktur jaringan komputer, bedah perintah terminal Linux yang lebih canggih, sampai ngasah logika dasar sistem yang wajib banget lo kuasain sebelum masuk ke materi eksploitasi. Kalau fondasi lo udah solid dan lo pengen tantangan yang lebih keras, lo bisa naik ke level kedua yaitu Special Ops. Di level ini tensi kurikulumnya bakal jauh lebih menantang. Kita bakal bedah bareng-bareng metode analisis malware di lingkungan yang terisolasi, ngelakuin simulasi penetration testing buat nguji celah keamanan, sampai cara merakit infrastruktur lab cyber tingkat lanjut pakai distro Linux khusus keamanan. Dan kasta tertinggi buat lo yang benar-benar punya ambisi dan komitmen buat ngebangun karir profesional di industri cyber adalah level Cyber Elite. Level premium ini dirancang spesifik buat lo yang serius ngincar karir sebagai pentester, security analyst, atau IT consultant. Di sini lo nggak cuma dapat semua akses materi teknis dari level-level sebelumnya, tapi lo juga bakal dapat mentoring eksklusif dan sesi konsultasi privat berkala dari gue. Kita bakal matengin skill lapangan lo, nyusun bareng portofolio analisis keamanan yang punya value tinggi, sampai diadain sesi persiapan khusus buat ngehajar ujian sertifikasi industri internasional. Langsung aja lo klik tombol join atau gabung yang ada di sebelah tombol subscribe di bawah video ini buat ngeliat detail lengkap keuntungannya. Gunakan semua ilmu pelacakan metadata dan scripting yang udah kita bahas hari ini dengan penuh tanggung jawab. Tetap berada di jalur etika yang benar dan manfaatin keahlian intelijen OSINT lo buat hal-hal yang positif dan ngebantu orang lain. Kalau lo suka sama video edukasi teknis yang belak-belakan dan mendalam kayak gini, jangan lupa buat klik like, share video ini ke teman-teman lo, dan pastiin lo udah subscribe biar gak ketinggalan pembahasan bedah tool cyber berikutnya. Gue Ismail pamit, sampai ketemu di kelas membership dan video edukasi cyber security selanjutnya. Stay safe, stay ethical, and happy hacking.